Ar-Rahman punya anak. Bagaimana pemahaman yang benar berkaitan dengan fenomena ini? Saya bacakan keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, "Takadus samawati yatafattarna minhu." Hampir saja langit itu runtuh. Wa tanshaqqul ardh, dan bumi itu terbelah. Wa takhirul jibal, dan gunung terbang. Yakadu yakunu dzalika, mereka hampir saja mengalami kondisi itu inda simaihinna hadil maqalah min fajarati bani Adam, ketika mereka mendengar ada sebagian di antara bani Adam yang mengatakan Allah punya anak, idhaman lirabbi wa ijlalan bihi, karena mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud ayat adalah langit itu emosi, bumi emosi, gunung emosi, gara-gara mendengar ada manusia mengatakan Allah punya anak. Kenapa muncul emosi dalam diri mereka? Karena mereka mengagungkan Allah. Pengagungan luar biasa yang mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika ada orang yang mengatakan Allah punya anak, muncul emosi dalam diri mereka. Emosinya mereka itu sampai saja langitnya mau runtuh, buminya mau pecah, gunungnya terbang karena mendengar ucapan mereka. Jadi pemahaman yang benar mengenai tafsir ini bukan Allah membinasakan langit, membinasakan bumi, atau membinasakan gunung, tapi ini adalah respon langit, bumi, dan gunung disebabkan karena mereka emosi mendengar ada orang yang mengatakan Allah punya anak. Dan sejarah kekufuran berkaitan dengan klaim Allah punya anak tidak hanya terjadi pada umat Nasrani. Dulu orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Orang musyrikin mengatakan para malaikat adalah anak perempuan Allah. Dan orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah, Isa sebagai anak Allah. Kaum muslimin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan seperti ini. Walhamdulillah, karena dalam ajaran ketauhidan tidak ada manusia yang menjadi titisan Allah atau turunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai konsekuensi, dia adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, dan dia zat yang maha kekal, sehingga dia tidak butuh penerus untuk melanjutkan keberadaannya. Oleh karena itulah jamaah, sempurna bagi makhluk tidak berlaku sebagai bentuk kesempurnaan bagi Khalik. Punya anak itu bagi makhluk sempurna atau tidak? Sempurna. Sehingga kalau makhluk tidak punya anak, yang terjadi apa Pak? Mereka tidak akan bertahan lama, tidak lestari. Maka makhluk punya keturunan itu bagian dari sifat kesempurnaan makhluk. Tapi Khalik punya keturunan justru mengurangi keagungan dan kemuliaan bagi Khalik. Karena Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari istri dan anak. Oleh karena itulah, dalam kondisi ketika ada orang yang mengatakan Allah punya anak, ini sama dengan menghina dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syatamani ibnu Adam." Bani Adam telah menghina. Kita bacakan hadis berikut ini. Hadisnya riwayat Bukhari, An-Nasa'i, dan yang lainnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Kadzdzabani ibnu Adam." Bani Adam mendustakanku. Walam yakun yanbaghi lahu ayyukadzibani, dan mereka tidak layak untuk mendustakanku. Wa syatamani ibnu Adam, manusia telah menghinaku. Walam yakun yanbaghi lahu ayyashtumani, dan mereka tidak layak untuk menghinaku. Apa bentuk mereka mendustakan Allah? Amma takdzibuhu iyaya, bentuk manusia mendustakan aku adalah faqauluhu, ketika mereka mengatakan inni la u'iduhu kama badatuhu, keyakinan sebagian orang yang mengatakan bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali manusia yang sudah mati.
Keyakinan siapa yang kedua? Orang musyrikin. Orang musyrikin, mereka tidak meyakini ada kehidupan yang kedua pasca kematian. Ada kehidupan yang kedua pasca kematian. Mereka tidak mengakui itu. Bahkan mereka bersumpah atas nama Allah, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah atas nama Allah dengan sumpah yang sesungguhnya Allah tidak akan membangkitkan makhluk yang sudah mati. Sebagian di antara mereka membawa tulang manusia dibawa di hadapan Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, "May yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapakah yang akan menghidupkan tulang-tulang ini ketika tulang-tulang ini sudah jadi tanah? Maka dijawab oleh Allah, "Qul." Apa lanjutannya? "Qul." Lanjutannya apa? Kelihatan gak cuma yasinan. "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha Allah." Sampaikan oleh Muhammad, yang menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kuasanya. Semua yang menyimpang dalam masalah akidah ini nabrak satu prinsip, innallaha ala kulli syai'in qadir. Semua penyimpangan dalam masalah akidah menabrak satu prinsip yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik. Sehingga orang musyrikin, mereka menganggap bagaimana mungkin manusia yang sudah jadi tanah, bahkan kadang tercerai-berai ke banyak tempat, apalagi yang dimakan oleh binatang. Sehingga sebagian masuk ke dalam perut macan, perut singa, dimakan elang, dimakan ini, kemudian nanti jadi kotoran, terus berserakan di mana-mana. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menghidupkan mereka kembali? Kita sebagai muslim punya satu kaidah, innallaha ala kulli syai'in. Logika orang musyrik gak nyambung di sini. Maka mereka beranggapan tidak mungkin Allah bisa menghidupkan sesuatu yang sudah bercerai-berai di mana-mana. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, wa laisa akhirul khalqi bi'azza 'alayya min awwalihi. Dan menciptakan makhluk untuk hidup kembali tidak lebih sulit bagiku dibandingkan ketika aku menciptakannya pertama kali. Wa amma syatmuhu iyaya. Adapun celaan manusia yang disampaikan kepadaku, faqauluhu, ketika mereka mengatakan ittakhadallahu walada, Allah telah menjadikan anak untuknya, wa anallahu al-ahadus samad, padahal aku adalah Allah zat yang Maha Esa, as-samad yang menjadi tempat bergantung, lam alid wa lam ulad, dan aku tidak melahirkan, tidak pula punya orang tua yang melahirkanku, wa lam yakun li kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu denganku. Baik. Kenapa ada keyakinan Allah itu punya anak? Terjadi dialog di zaman Nabi SAW antara Nasrani dari daerah Najran dengan Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, pada waktu Nabi SAW sedang melaksanakan salat asar, didatangi oleh rombongan Nasrani dari Najran, dari daerah Najran. Najran itu berada di Yaman. Lalu ketika mereka sampai di Masjid Nabawi, Nabi SAW tengah sholat. Seusai sholat, mereka ikut sholat, tapi mereka sholatnya menghadap ke arah timur. Dan orang Nasrani sampai sekarang ibadahnya menghadap ke arah timur. Lalu setelah mereka selesai sholat, didatangi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW minta kepada mereka, aslimu, masuklah kalian ke dalam Islam. Kemudian mereka mengatakan, kami telah muslim sebelum kalian. Nabi SAW mengatakan, kadzabtum, kalian berdusta. Kalian mengatakan Isa adalah anak Allah, kalian makan babi, dan kalian menyembah salib. Lalu mereka mengatakan, jika Maryam adalah wanita suci, karena kami kaum muslimin dengan orang Nasrani punya satu kata sepakat, Maryam wanita suci. Yang berbeda dalam hal ini adalah Yahudi.
Yahudi mengatakan Maryam wanita pezina. Sedangkan Muslim dan Nasrani punya satu kata sepakat, Maryam wanita suci. Jika Maryam wanita suci dan dia tidak pernah kawin dengan manusia, bagaimana mungkin dia bisa punya anak? Kalau bukan bapaknya Isa adalah Allah. Sehingga mereka kebingungan. Kok bisa ada manusia terlahir punya ibu, gak punya bapak? Siapa lagi bapaknya kalau bukan Allah? Maka Nabi SAW balik tanya kepada mereka, bukankah kalian itu mengakui yang namanya anak itu pasti punya kemiripan dengan bapak? Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia yang menciptakan alam, yang memberi rizki, yang mengatur, menghidupkan dan mematikan. Sebutkan satu kemiripan Isa dengan Allah. Maka mereka terdiam. Akhirnya mereka tidak punya alasan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Fa in hajjaka fihi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kalau mereka masih membantahmu wahai Muhammad setelah mendapatkan penjelasan seperti ini, ajak mereka untuk mubahalah. Sehingga mubahalah ini termasuk salah satu di antara tantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang Nasrani. Coba Bapak lihat di sini. Tsumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Di surat Ali Imran ayat 61. Kalau kalian tetap ngeyel setelah mendapatkan penjelasan dan mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah, maka sampaikan, ajak anak kalian, istri kalian. Kemudian kita bermubahalah, saling bersumpah. Siapa di antara kita yang berdusta, maka dia akan mendapatkan laknat Allah. Mereka agak berani ketika mendapatkan tantangan itu. Ya Muhammad, kalau mubahalah dengan kamu, kami gak berani. Utus yang lain. Akhirnya Nabi SAW menyuruh salah seorang sahabat untuk menggantikan beliau. Siapa namanya? Siapa yang diminta Nabi SAW untuk menggantikan mubahalah? Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Hada aminu hadil ummah. Ini adalah manusia kepercayaan umat ini. Baik. Dari sini Anda bisa memahami bahwasanya mengapa orang Nasrani beranggapan bahwasanya Isa adalah anak Allah, karena mereka kesulitan untuk bisa memahami bagaimana mungkin ada manusia terlahir tidak punya bapak. Bagi kaum muslimin ini mudah. Kita kembalikan kepada kaidah innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka sebagaimana Allah kuasa untuk menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu, siapa beliau? Ada. Allah kuasa untuk menciptakan manusia punya ibu, gak punya bapak. Siapa beliau? Hawa. Allah kuasa menciptakan manusia punya ibu, gak punya bapak. Siapa beliau? Isa. Sebagaimana pula Allah kuasa untuk menciptakan manusia punya ibu dan punya bapak. Maka sempurnalah kekuasaan Allah berkaitan dengan penciptaan manusia. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fenomena penciptaan Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Di surat Ali Imran ayat 59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Fenomena tentang Isa di sisi Allah itu sama sebagaimana fenomena tentang Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun. Allah ciptakan Isa, Allah ciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kun fayakun. Sebagaimana Allah juga kuasa untuk menciptakan Isa, lalu Allah berfirman kun fayakun. Karena itu ketika Allah menjelaskan tentang proses penciptaan Isa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Di surat Maryam. Itulah Isa bin Maryam, ucapan yang benar yang mereka ragukan. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin. Allah tidak layak untuk memiliki anak. Subhanah, maha suci Dia. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah kalau mau menetapkan sesuatu, Allah tidak berfirman kun, maka jadilah.
Isa. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, tentang fenomena Nabi Isa, ada kehadiran beliau, dan ada kita sebut kepergian beliau. Ada kehadiran beliau, ada kepergian beliau. Kehadiran Isa dan kepergian Isa. Dua kejadian ini melahirkan 3 agama. Berkaitan dengan kehadiran Isa, di situ ada 3 pendapat manusia yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan Nabi Isa terlahir melalui proses perkawinan normal, sehingga Maryam berzina, dan Nabi Isa anak zina. Makanya mereka tidak mengakui keberadaan Isa sebagai Nabi. Ini pendapat siapa? Yahudi. Sehingga mereka beranggapan Maryam wanita berzina dan Nabi Isa anak zina. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam Al-Qur'an. Wa qaulihim ala Maryama buhtanan azima. Dan mereka pernah mengatakan tuduhan kepada Maryam buhtanan azima, sebuah tuduhan besar. Ini seperti yang disebutkan di surat An-Nisa ayat 156. Ya. Yang kedua, orang yang meyakini Maryam wanita suci dan Nabi Isa terlahir bukan melalui proses perkawinan manusia dengan manusia, tapi Isa adalah anak Allah, sehingga Maryam adalah ibu, sedangkan Isa adalah anak Allah dan Allah Subhanahu wa taala sebagai bapaknya. Ini sebagaimana keyakinan asal. Yang ketiga, kaum muslimin, seperti tadi yang kita sampaikan, Allah Maha Kuasa untuk menciptakan manusia punya ibu, tidak punya bapak, sebagaimana Allah kuasa menciptakan manusia tidak punya bapak dan ibu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kepergian Isa. Di sana juga ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya Nabi Isa terbunuh dengan cara disalib dalam keadaan su'ul khotimah, karena dia telah memberontak sehingga dia dibunuh sebagai pengkhianat. Ini keyakinan siapa? Yahudi. Sehingga menurut mereka benar untuk membunuh Nabi Isa, dan Nabi Isa terbunuh sebagai pemberontak, sebagai pengkhianat, sehingga statusnya mati su'ul khotimah. Yang kedua, Nabi Isa terbunuh dan disalib, namun statusnya husnul khotimah, dan posisi beliau dibunuh dan disalib dalam rangka untuk menebus dosa semua umat manusia. Keyakinan siapa ini? Nasrani. Bahkan sampai ketika mereka ditanya, kalau Nabi Isa itu disalib dalam rangka menebus dosa semua umat manusia, apakah beliau juga akan menebus dosa orang yang menyalibnya? Saya mereka, iya, termasuk. Apakah Nabi Isa juga menebus dosanya kaum muslimin? Mereka bilang tidak. Dosa kita apa? Kita mengakui Nabi Isa sebagai nabi, sebagai manusia mulia, ulul azmi, tapi kita tidak termasuk di antara orang yang mendapatkan pengampunan dosa dari Nabi Isa. Padahal jemaah, dalam Taurat Allah telah tegaskan bahwa siapapun tidak bisa menanggung dosa orang lain. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Pak Ustaz tahu kalau itu ada dalam Taurat, apa pernah baca Taurat? Saya tidak baca Taurat, tapi Al-Quran bercerita tentang isi Taurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra."
Tidakkah mereka sudah mendapatkan informasi apa yang ada dalam suhuf Musa? Wa Ibrahim alladzi waffa, dan suhuf Ibrahim, seorang nabi yang telah memenuhi janji. Apa isinya? Alla taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Allah ceritakan dalam suhuf Musa, dalam suhuf Ibrahim itu ada ajaran yang mengatakan orang tidak menanggung dosa orang lain. Sebagaimana dalam Al-Quran ini juga banyak. La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Maka konsep bahwasanya ada manusia yang bisa menanggung amal orang lain, yang bisa menanggung dosa orang lain, itu dusta semua. Allah gak pernah ngajari seperti itu. Maka mungkin bagi teman-teman yang barangkali pernah membaca Perjanjian Lama atau kitab Taurat, Anda bisa buktikan Al-Quran mengatakan dalam suhuf Musa, dalam suhuf Ibrahim ada pernyataan alla taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Al-Quran juga mengatakan demikian. Karena mohon maaf Bapak Ibu, keyakinan seperti ini dibawa oleh sebagian tokoh agama ke dalam agama Islam. Sehingga sebagian di antara mereka ada yang sampai mengatakan, kamu nanti kalau mati lalu ketemu malaikat, bilang saja saya adalah anggota ormas A, maka kau akan dijamin diampuni oleh Allah. Kamu kalau nanti sudah sampai di akhirat, sebut saja kamu adalah muridnya Kanjeng Sinten, kamu ditunggu di pintu surga. Kalau kamu nanti di padang mahsyar, ketika matahari didekatkan 1 mil, silakan berteduh di bawah bendera ormas. Padahal kita akan dihisab oleh Allah sendiri-sendiri. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum ati yaumal qiyamati fardan. Dan mereka semuanya akan datang kepada Allah di hari kiamat fardan, sendirian. Tidak ada istilah dihisab atas nama ormas, dihisab atas nama kelompok tertentu, lalu dia membawa nama tokoh tertentu. Yang seperti ini enggak berlaku. Karena ada sebagian orang yang membawa akidah kayak gini ke dalam agama Islam. Padahal akidah seperti ini telah merusak ajaran agama sebelumnya. Sehingga bagi mereka, antara yang rajin ke tempat ibadah dengan yang tidak rajin ke tempat ibadah, hasilnya apa Pak? Sama. Lalu apa bedanya mereka yang berprestasi dalam masalah agama dan yang tidak berprestasi? Islam tidak mengajarkan demikian. Karena itu kita diajarkan masing-masing orang akan bertanggung jawab terhadap amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan apapun kecuali dari apa yang telah dia usahakan. Baik, selanjutnya keyakinan yang ketiga berkaitan dengan kepergian Nabi Isa, bahwa Nabi Isa masih hidup. Yahudi tidak pernah membunuh dan tidak pernah menyalib Nabi Isa. Penegasan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuh Isa dan tidak pernah menyalib Isa, walakin syubbiha lahum. Tapi ada orang yang diselamat atau ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, dan inilah yang jadi korban. Pertanyaannya, yang diserupakan dengan Nabi Isa sehingga dia jadi korban pembunuhan dan penyaliban orang Nasrani, ini orang baik atau orang jahat? Orang baik atau orang jahat? Orang jahat. Kenapa jahat? Yang diserupakan dengan Nabi Isa sehingga dia jadi korban pembunuhan dan penyaliban orang Yahudi, itu orang soleh atau orang dolim? Ya, dia orang soleh. Ketika Nabi Isa alaihissalam bersama Hawariyin, jumlah mereka antara 12 dan dalam ayat yang lain disebutkan 13 orang.
Sampai pada posisi ketika dikepung oleh orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang mau untuk digantikan wajahnya dengan wajahku dan nanti dia akan mendampingiku di surga? Seorang pemuda angkat tangan. Kemudian Nabi Isa bertanya lagi, siapa di antara kalian yang mau untuk menggantikan wajahku dan nanti dia akan mendampingiku di surga? Ternyata pemuda yang sama kan, sampai 3 kali. Akhirnya silahkan kamu. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengubah wajah dia seperti wajah Isa. Lalu Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat di ayat ini. Wa qaulihim inna qatalna al-masiha ibna Maryam. Mereka mengatakan, kami membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, Rasulullah yang merupakan utusan Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak pernah membunuh Isa, tidak pernah menyalib Isa. Walakin syubbiha lahum. Tapi ada orang yang diserupakan dengan Isa dan itu yang jadi korban. Di ayat lanjutannya 158 Allah mengatakan barrafa'ahu Allahu ilaihi. Namun Allah mengangkat Isa kepadanya. Diangkat di mana, Pak? Di langit yang kedua. Isa diangkat Allah ke langit kedua. Dari mana kita tahu ada di langit yang kedua? Sebagaimana diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa beliau ketika Isra Mi'raj. Di langit yang pertama beliau ketemu Nabi Adam. Di langit yang kedua beliau ketemu Isa dan Nabi Yahya. Nah, yang diangkat oleh Allah itu adalah roh dan jasad. Sehingga Nabi Isa dalam posisi masih hidup. Di usia 33 tahun beliau diangkat oleh Allah. Dan nanti akan turun ke muka bumi di akhir zaman, lalu beliau menjalani hidup selama 7 tahun. Setelah itu beliau wafat dan disolati oleh kaum muslimin, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari An-Nawas bin Sam'an ketika Nabi SAW menceritakan tentang tanda hari kiamat. Nabi Isa selama 7 tahun membunuh Dajjal, kemudian mematahkan salib, lalu mengejar orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir, dan mereka semuanya mati ketika mencium aroma nafas Nabi Isa. Pada nafas beliau bisa dicium sejauh pandangan matanya. Maka ketika itu semua orang kafir mati dan tinggallah Nabi Isa bersama kaum muslimin. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Nabi Isa diungsikan bersama kaum muslimin di sebuah tempat karena mereka tidak sanggup untuk berhadapan dengan Ya'juj Ma'juj. Berarti beliau wafat di usia berapa? 40 tahun. Beliau wafat di usia genap 40 tahun. Baik. Lalu beliau dimakamkan di bumi. Keyakinan seperti inilah yang diajarkan oleh syariat kita. Sehingga hal seperti ini wajib diketahui oleh kaum muslimin. Allah banyak menyebutkan dalam Al-Quran, karena ternyata ada sebagian umat Islam yang gak ngerti. Sebagian di antara mereka mengatakan, mana mungkin ada orang yang masih hidup sampai sekarang? Berarti usianya ribuan tahun. Dia diangkat oleh Allah di usia 33 tahun. Lalu beliau nanti diturunkan oleh Allah di usia berapa? 2000 sekian puluh tahun. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 600-an tahun. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sampai zaman kita 1400-an tahun. Oh, berarti kan 2000 tahun, Pak. Ditambah sampai akhir zaman yang kita nggak tahu. Berarti usia beliau lebih dari 2000-an tahun. Ya kayak gitu ngitungnya. Sepanjang beliau berada di langit, beliau tidak diukur umur bumi. Maka usia beliau adalah usia ketika tinggal di bumi. Dia turun di usia 33 tahun, lalu menjalani hidup selama 7 tahun, baru di usia 40 tahun dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seperti ini yang seharusnya kita yakin. Ada di salah satu masjid, panitia kajian minta ke saya, tolong jelaskan betul nggak Nabi Isa itu sudah mati? Karena salah satu di antara DKM masjid ini meyakini bahwasanya Nabi Isa sudah mati. Al-Quran menegaskan Nabi Isa belum mati.
Sehingga kalau kita berkeyakinan Nabi Isa sudah mati, berarti sama dengan keyakinan Yahudi dan Nasrani. Dan yang benar Nabi Isa belum mati, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ruh dan jasadnya. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga akidah seperti ini bisa kita pahami dengan baik agar kita tidak sejalan dengan akidah menyimpang yang dimiliki oleh non-muslim. Berikutnya